Saya ingin berbagi dengan Anda mengapa saya berhenti makan 3 jam sebelum tidur, dan alasannya bukan seperti yang Anda pikirkan. Setiap malam saat Anda tertidur, dalam 90 menit pertama setelah tertidur, tubuh Anda memulai peristiwa hormonal terbesar hari itu, dan makan camilan sebelum tidur dapat menghentikan peristiwa ini hingga 78%. Di sini kita sebenarnya berbicara tentang hormon yang disebut hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan sebagian besar memuncak pada 90 menit pertama saat tidur gelombang delta yang dalam. Di otak Anda sebenarnya ada kelenjar kecil bernama hipofisis yang mengeluarkan hormon pertumbuhan ini. Ini sebenarnya berkaitan dengan kapan Anda tidur. Jadi, jika Anda tidur tengah malam, kita berbicara tentang 90 menit setelah waktu tersebut. Dan itulah mengapa saran lama untuk tidak makan setelah jam 8 malam atau setelah jam 6 malam itu salah. Karena jam bukanlah pemicunya. Pemicunya adalah tidur. Saya tidur jam 10, istri saya tidur jam 9. Jadi yang ingin saya bicarakan adalah tentang kapan sebenarnya Anda tidur. Itulah mengapa sangat penting untuk tidak mengonsumsi makanan manis 3 jam sebelum waktu tersebut. Saya adalah contoh nyata orang yang suka ngemil larut malam. Sebenarnya setelah makan malam, saya terus-menerus makan setiap malam sampai waktu tidur. Dulu saya bekerja di teater, dan saya sering pulang ke rumah membawa kantong sampah penuh berisi popcorn asin untuk dimakan bersama ayah saya. Dan saat saya bicara soal gula, sebenarnya saya sedang membicarakan insulin, hormon yang diaktifkan oleh gula. Karena ini semua bergantung pada satu hormon aja, yaitu insulin. Insulin adalah hormon yang sangat menekan dan menghambat hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan adalah hormon yang membuat Anda membakar lemak. Tapi tidak hanya membakar lemak, hormon ini juga membentuk otot. Selain itu, hormon ini juga membantu memperbaiki kulit dan kolagen Anda, yang sebenarnya membentuk seluruh jaringan ikat Anda. Selain itu, hormon pertumbuhan membantu pertumbuhan tulang dan hormon pertumbuhan sangat berkaitan dengan pemulihan setelah berolahraga. Jadi, hormon pertumbuhan bukan hanya soal membakar lemak, itu hanyalah salah satu dari banyak hal yang dapat dibantu oleh hormon ini. Kita membangun dan memperbaiki sebagian besar tubuh saat tidur di malam hari, bukan? Sebenarnya, saat Anda berolahraga hari ini, pada dasarnya Anda sedang merusak otot dan memberikan lebih banyak tekanan. Semua manfaat dari latihan tersebut akan terjadi jika Anda tidur di malam hari dan tidak ada lonjakan insulin yang berlebihan. Jika Anda menginginkan tidur yang paling berkualitas untuk kecantikan, Anda harus menghindari segala sesuatu yang menekan hormon pertumbuhan, yaitu insulin. Hal menarik lainnya tentang hormon pertumbuhan adalah hormon ini juga bekerja pada sistem kekebalan tubuh dan neuron Anda. Sebenarnya, jika seseorang mengalami cedera otak, hormon pertumbuhan hadir di sana untuk membantu membangun kembali materi abu-abu. Sekarang, mungkin sebagian dari Anda duduk di sana dan berpikir, "Wah, saya depresi karena biasanya saya ngemil di malam hari, dan ini berarti saya tidak akan pernah bisa makan setelah makan malam." Pikir mereka. Penelitian menunjukkan bahwa ini sebenarnya berkaitan dengan insulin, bukan? Saya tidak mengatakan Anda tidak boleh makan apapun, tetapi apapun yang memicu insulin akan menghambat hormon pertumbuhan, bukan? Ada makanan yang tidak memicu insulin. Protein nggak terlalu memicu insulin. Sayuran juga tidak terlalu memicunya. Sebenarnya, sebagian besar insulin muncul saat Anda mengonsumsi makanan manis dan pati. Sekarang, jika kita berbicara tentang hormon pertumbuhan, kita juga perlu membahas tidur nyenyak. Tidur nyenyak diperlukan untuk membantu kita merasa terjaga. Jika Anda tidak mendapatkan tidur nyenyak, Anda akan bangun dengan perasaan agak linglung. Hal ini akan mulai mempengaruhi fungsi kognitif Anda. Anda akan mulai menginginkan makanan yang salah. Jadi, mendapatkan tidur nyenyak aja sangatlah penting. Namun, insulin dapat mempengaruhi tidur gelombang delta yang dalam. Jika lingkungan Anda rusak, segalanya akan terasa sulit. Ini seperti akuarium ikan. Jika Anda mengotori airnya, ikan-ikannya akan sakit. Anda bisa memberi mereka makanan terbaik. Anda bisa mengobati setiap gejalanya. Tetapi jika airnya tetap beracun, nggak ada yang akan sembuh. Tubuh bekerja berdasarkan 10 sinyal seperti insulin, kortisol, peradangan, kualitas tidur, dan fungsi usus. Masing-masing memengaruhi bagaimana perasaan Anda, tetapi selalu ada satu sinyal yang lebih bermasalah daripada yang lain. Dan tanpa memperbaiki sinyal tersebut, semua hal lainnya akan tetap terhambat. Saya telah menyiapkan tes 2 menit gratis untuk menemukan hal tersebut bagi Anda. Tes ini akan memberitahu Anda sinyal utama mana yang saat ini menghambat tubuh Anda. Klik tautan di deskripsi, ikuti tesnya, dan berhentilah menebak-nebak. Sekarang, coba tebak apa yang terjadi pada hormon pertumbuhan Anda saat Anda tidur di malam hari jika Anda melakukan puasa 24 jam di hari sebelumnya.
Hormon tersebut berpotensi meningkat hingga 5 kali lipat. Benar, hanya dengan berpuasa Anda benar-benar bisa meningkatkan insulin. Sekarang, apakah ada cara lain untuk meningkatkan hormon pertumbuhan? Ya, latihan interval intensitas tinggi. Saat Anda ngangkat beban atau mengaktifkan otot Anda, semakin tinggi intensitasnya, semakin meningkat hormon pertumbuhan. Dan itulah mengapa mungkin di antara semua jenis olahraga, sprint eksplosif atau latihan jenis pliometrik adalah yang terbaik untuk hormon pertumbuhan. Kita sudah membahas bahwa insulin yang rendah menjaga hormon pertumbuhan tetap berfungsi normal, tapi juga puasa jangka panjang. Jika Anda berpuasa selama 5 hari, Anda akan melipat gandakan frekuensi denyut dari puncak tunggal tersebut. Jadi, dengan melakukan puasa 5 hari, Anda mendapatkan 2 puncak. Ada potongan kecil lain dari teka-teki ini. Ini disebut melatonin. Melatonin adalah hormon yang diaktifkan oleh kegelapan dan membantu Anda tidur. Tapi hormon ini tidak hanya menyuruh Anda tidur, ia juga membantu pankreas mengeluarkan lebih sedikit insulin, dan itulah mengapa melatonin juga berkaitan dengan insulin. Jadi jika Anda makan larut malam, insulin itu juga akan mempengaruhi melatonin. Artinya, jika Anda mengonsumsi makanan manis itu, Anda mungkin akan kesulitan tidur. Jangan khawatir, ini tidak akan menjadi lebih buruk. Tidak, ini tidak akan menjadi lebih buruk. Ini akan menjadi lebih baik. Saya perlu menyebutkan betapa umum kebiasaan mengemil itu, bukan? Bukan hanya Anda yang mungkin suka mengemil. 60% orang dewasa mengemil pada jam 8 malam. 44% orang sebenarnya makan di tempat tidur, bukan? Saat berada di depan televisi pada malam hari, 58% orang berusia antara 18 hingga 24 tahun rutin mengemil. Harvard melakukan sebuah studi yang menyatakan bahwa manusia diprogram untuk merasa lapar pada jam 8 malam. Namun, ini tidak berarti Anda tidak bisa melakukan apapun untuk mengatasinya. Ini saran saya. Katakanlah Anda selesai makan pada jam 7. Saya sangat menyarankan Anda menempelkan tanda di kulkas Anda menggunakan magnet. Ngapus tutup. Banyak orang ketika mereka mendambakan sesuatu yang asin dan renyah sebenarnya membutuhkan lebih banyak garam. Dulu saya juga nggak mengonsumsi terlalu banyak garam di tengah hari. Saya lebih suka mendapatkan asupan garam di waktu-waktu akhir hari. Namun, pendekatan yang disarankan di sini adalah mendukung tubuh Anda dengan garam di awal hari. Rata-rata orang dewasa membutuhkan sekitar 1 sendok teh garam laut alami per hari. Oleh karena itu, saya sarankan Anda memulainya dengan menambahkan garam ini ke dalam makanan pertama Anda hari itu. Dan Anda juga bisa melakukan pemuatan natrium, sodium loading, lebih awal dengan mencampurkannya ke dalam bubuk elektrolit Anda di pagi hari. Jika kadar natrium Anda rendah, Anda akan menginginkan camilan asin. Jika Anda mencoba tidur dengan kadar natrium rendah, Anda akan lebih sulit untuk terlelap karena natrium menurunkan kortisol yang membantu Anda tidur lebih nyenyak. Sebenarnya, jika Anda sedang menginginkan garam, cobalah ini. Daripada memakan sesuatu yang asin dan renyah sebelum tidur di malam hari, konsumsilah sedikit garam dengan air atau cukup taruh di mulut Anda lalu minum air. Tubuh saya tidur jauh lebih nyenyak dengan garam daripada pergi tidur dengan rasa ingin makan garam. Dan jika ada kekhawatiran mengenai tekanan darah, itu karena kadar kalium Anda juga rendah. Jadi, Anda bisa mengonsumsi bubuk elektrolit tinggi kalium dan menambah asupannya di siang hari. Jangan sebelum tidur karena itu akan membuang cairan. Dan mungkin di malam hari, Anda bisa menambahkan lebih banyak garam laut. Dan seharusnya saya katakan ini lebih awal. Tapi jika Anda punya kebiasaan mengonsumsi terlalu banyak gula, kemungkinan besar Anda mengalami retensi cairan. Jadi saat Anda mulai mengurangi makanan manis, Anda mungkin menyadari bahwa Anda jadi lebih sering buang air kecil. Ini akan normal sampai semua kelebihan cairan itu terbuang, karena karbohidrat menahan natrium dan cairan. Singkatnya, kapanpun Anda pergi tidur, katakanlah jam 10, kurangi 3 jam dari waktu itu. Itu akan menjadi waktu makan terakhir Anda. Dapur tutup saat itu. Jadi, Anda tidak akan menginginkan cemilan, dan waktu makan terakhir ini berbeda bagi setiap orang, tergantung kapan mereka tidur. Tapi pastikan benar-benar bahwa makanan terakhir itu kaya akan nutrisi. Pastiin cukup garam, cukup lemak, agar Anda nggak merasa lapar di malam hari. Banyak orang sebenarnya tidak lapar. Mereka hanya makan karena bosan dan stres. Tapi pastikan makanan terakhir Anda mengandung cukup nutrisi, lemak, dan protein. Secara pribadi, menurut saya, ini adalah kebiasaan termudah yang bisa Anda terapkan. Mungkin saya tidak seharusnya menyebutnya buah, tapi ini adalah krim di atas kue. Tidak, saya tidak seharusnya menyebutnya krim di atas kue. Ini adalah hal yang akan memberikan manfaat kesehatan paling besar di antara semua hal yang bisa Anda lakukan.
Dan ada beberapa detail penting yang perlu Anda ketahui agar bisa melakukan puasa intermittent dengan benar. Itulah sebabnya saya membuat video ini di sini. Tonton sekarang juga.